Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, asal lembaga MI Nurul Islam 02 Karanganom, Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja PPG tahap 2 di Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dengan baca Raditu Billah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Baik, saya absensi dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Nah, kenapa? Sakit. Oke, baik. Jadi ternyata hari ini ada satu yang tidak masuk. Semoga karena sakit, kita doakan semoga dengan baca suratul Fatihah yang sakit diberi kesembuhan, ya. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Atau ada yang lain, apa? Misalnya Satu Nusa Satu Bangsa. Hah? Nggak hafal? Kalau Garuda Pancasila? Baik, ayo silakan berdiri semuanya. Garuda Pancasila. Hitungan 3 mulai, ya. Semuanya sikap sempurna. Ya. 3, 1, 2, 3. Garuda maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu
indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tujuan dari pembelajaran ini ya, jadi setelah sampean mempelajari materi indahnya kebersamaan dan keberagaman budaya bangsaku, nanti sampean satu bisa mengetahui, bisa menyebutkan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, budaya itu banyak. Kalau di Jawa Timur, seperti misalnya ada yang namanya budaya suku Jawa. Ya, suku Jawa budayanya ada reog. Ya, kemudian baju adatnya ada kebaya. Kemudian masakannya ada soto Madura, ada nasi goreng, kemudian apa lagi? Ada sate atau gulai dan banyak yang lainnya. Tujuan yang kedua, nanti setelah mempelajari ini, sampai akan memahami atau mengetahui konsep tentang kalimat pokok dan kalimat penjelas. Ya, kalimat pokok atau kalimat inti dan juga kalimat penjelas. Kita fokus pada dua tujuan itu. Memahami tentang keberagaman yang ada di negara kita. Ya, kemudian bisa memahami, menyebutkan, menjelaskan tentang kalimat pokok atau kalimat penjelas dari suatu teks bacaan. Ya, kemudian orang belajar ilmu itu adalah suatu kewajiban. Ya, di dalam Al-Quran itu paling tidak ada dua yang bisa mengangkat derajat seseorang. Yang pertama itu ada di surat Al-Mujadalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Dengar ini. Nah, dengan apa? Yarfa'illahul ladina amanu. Ya, yarfa'illahul ladina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat seorang yang satu beriman. Yarfa'illahul ladina amanu minkum, ya. Ya, berarti satu beriman. Walladina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Tapi di situ yang dimaksud adalah ada yang mengatakan ilmu agama, ada juga yang sifatnya umum. Berarti agama iya, umum juga iya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran. Ya, silakan diperhatikan di depan ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang budaya atau keberagaman budaya bangsaku. Ya, perhatikan. Coba ini. Ini gambar apa, anak? Pakaian ada Bali. Ya, kemudian di belakangnya pakaian adat ini ada gambar apa? Dapur aja. Nah, kalau di Sundura itu apa sekarang namanya? Pura. Pura apa namanya? Pura apa? Nggak tahu, nggak pernah lewat. Nah, oke, baik. Nah, sekarang apa makanan khas Bali? Ada ayam betutu, kemudian ada bedu, ada serotan. Ya, itu contoh dari apa? Keberagaman budaya yang ada di kota Bali, di provinsi Bali. Nah, sekarang ini contoh dari secara umum budaya yang ada di Indonesia. Ada Batak, ada Madura dengan pakaian kesakerannya,
Kemudian ada yang dari Jawa Timur itu apa? Kebayanya ya. Tuh. Nah, baik sekarang kita masuk kepada materi. Coba sama perhatikan di bukunya masing-masing. Ya. Nah, perhatikan di situ yang halaman nomor 3. Ya. Di situ ada gambar suku dari Bali. Kemudian ada yang satu. Bukan yang itu, yang tiga. Nah, kemudian ada gambar suku Jawa, ya. Kemudian di situ juga ada gambar suku Minang, ya. Nah, coba perhatikan yang halaman 4. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ketemu semua? Ya. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Ya. Wajib kita bersyukur itu. Nah, cara syukur bagaimana? Sebagai wujud syukur kita itu apa? Dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia itu bagaimana caranya? Di antaranya, mungkin ada yang bisa menjawab. Misalnya, ada orang menampilkan budaya lain yang tidak sama dengan kita. Nah, sikap kita bagaimana? Menghormatinya. Kemudian, bagus satu. Menghargai. Yang tiga, tidak meremehkan. Bagus. Nah, itu diantara beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita melihat suatu kebudayaan yang berbeda dengan budaya di kita. Terus, nah sekarang di mana kita dapat temui keberagaman suku dan budaya? Dan jawab. Di mana? Nah, selain di budaya, yang kemarin di sebelah sana jurusan acara apa itu? Apa ya? Nanti aja dulu. Nah, coba sekarang sampean salah satu anak coba dibaca ya. Yang lain menyimak. Yang keras tapi, yang keras. Sama Rahman, yang keras. Paragraf 1. Sama pegang. Nah, yang keras. Nah, perhatikan sekarang itu ada gambar judulnya Pawai Budaya, ya. Nanti di situ kita akan menemukan berbagai macam adat yang ada di negara kita. Coba, ayo sekarang. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dengan suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ya. Berarti kita bisa menemukan keberagaman budaya itu ada pada kegiatan pawai budaya. Karena dengan adanya kegiatan pawai budaya, maka setiap kebudayaan yang ada di daerah itu akan masing-masing unjuk menampilkan ciri budayanya masing-masing, ya. Nah, sekarang yang paragraf kedua. Silakan, Arbi. Barisan pawai terbuka terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju tele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh
berarti di situ menjelaskan tentang budaya Maluku. Ya, di antaranya ciri-ciri budaya orang Maluku itu laki-lakinya memakai kemeja putih, jas merah, kemudian memakai topi tinggi dengan penjelasan kemasan. Nah, kalau perempuannya yaitu memakai baju cile namanya, ya. Ya, baju cile. Nah, baju ini tadi atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Ya, kemudian alat musiknya namanya tifa. Ya, kemudian bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping. Tuh, itu di antara budaya Maluku. Kemudian yang berikutnya, Saman. Ayo, Saman baca. Tuh mana? Tuh. Kalau ini sama, cuma di sini ada kembali. Budaya Bali terkenal karena bunyi musik yang berbeda. Ragaman dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, kencing namanya. Alat ini berbentuk seperti dua kopi simba yang terbuat dari logam. Dari India, ketika kedua kopi ini dipadukan. Nah, ya, ini diantaranya kebudayaan Bali. Ya, mereka memiliki alat musik yang namanya cenceng. Caranya yaitu dipukulkan. Kalau di sini kayak ketika trompet itu di preng, ya. Nah, itu namanya. Tapi kalau di Bali itu namanya cenceng, ya. Kemudian kalau di Lumajang ada juga namanya bonang itu ya. Gendang, ya. Jadi berbagai macam. Nah, sekarang yang paragraf berikutnya. Ayo, Arbi. Arbi siapa namanya? Dimas. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat disebut sepa talu buku. Rombongan Toraja membunyikannya alat musik khas mereka. Pak Pompang. Nama alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Uti dan teman-teman senang melihat awal budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari kata Ibu Udin. Dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan menggunakan dan mengagumkan. Nah, ini perlunya sampean sering baca. Dengan sering baca, sama baca dengan lancar, kemudian kosakata, menguasai kosakata itu sangat dibutuhkan, apalagi komunikasi dengan orang yang tidak sebahasa dengan kita. Sama misalnya bicara dengan orang Madura, kalau kosakata bahasa Indonesianya sedikit, nanti kebingungan berkomunikasinya. Ya, nah sekarang dari paragraf itu kita sudah mempelajari berbagai macam adat. Ada yang dari suku Toraja, kemudian ada yang dari Bali, kemudian ada lagi yang dari Maluku. Ya, jelas ya? Ada 3 tadi itu. Bali, Toraja, dan Maluku yang memiliki ciri khas yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa keberagaman budaya di Indonesia itu sangat beragam. Dan ini kalau kita tidak saling individualis, tidak mau menerima keberagaman budaya yang lain, bertengkar. Oh, iku elek, mau aku sing paling apik, udah bagus. Makanya Indonesia itu negara yang paling apa ya? Paling toleran, paling
toleransi. Artinya saling menjaga apa? Keberagaman saling menghargai sehingga bisa disatukan dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, itu sudah jelas ya bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang sangat bagus dan banyak itu. Sekarang masuk kepada yang halaman berikutnya, yaitu masuk kepada pembahasan paragraf. Ya, sebelum masuk ke paragraf, coba sama lihat di halaman berikutnya. 1, 2, 3, 4. Di halaman 4 dari beberapa paragraf itu. Ini, coba kita lihat. Nah, ya. Coba sekarang sudah ketemu? Sudah. Nah, hari ini selain kita belajar tentang keberagaman budaya, kita akan masuk kepada materi yang lain, yaitu paragraf. Cuma yang dibahas tetap keberagaman budaya. Tadi itu masuk di pelajaran IPS-nya. Sekarang masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Paragraf kan bahasa di pelajaran bahasa. Mungkin ada yang bisa menjawab apa itu paragraf? Karena sampean sudah pernah belajar di kelas 5, ya kelas 4. Insya Allah pelajaran itu ada. Atau kelas 3. Ayo coba. Faruk. Ada yang nama Faruk ya? Lupa Pak Faruk. Siapa namanya? Faruk kan? Iya. Si Farul. Nah, kalau ada yang belum bisa, mari kita belajar bersama. Paragraf atau alinea itu adalah semua tugasnya. Nah, sekarang ada contoh untuk menentukan paragraf di berikutnya, di kalimat berikutnya. Yang halaman setelah itu, ini ya, di sini. Perhatikan ya, itu. Coba Dani baca itu, Dani baca. Nah, coba kita cermati paragraf 1 yang dibacakan Ananda Dani. Coba cermati paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung. Bahkan pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menamati rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, coba perhatikan apa yang dibicarakan pada paragraf 1. Ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babak. Artinya kalimat utamanya ini berada di awal kalimat. Berarti disebut paragraf deduktif. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman adik-adik, sekarang ada tugas di lembar LKPD-nya. Ini dikerjakan berkelompok. Ya, satu kelompok mengerjakan satu tugas. Ya, bisa di LKPD, bisa juga di sini, karena di sini ada juga. Lebih enaknya di LKPD-nya, Mas. Nah, di sini juga ada. Ya, di sini juga ada. Ini. Di sini ada kalimat gagasan pokok. Ya, kemudian di sini ada kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu kalimat penjelas. Ya. Misalnya kalau kalimat utamanya di nomor 1, berarti kalimat 2, 3, 4, 5 itu kalimat penjelas. Silakan.
Waktunya 15 menit. Ya, 15 menit. Silakan bekerja sama. Kalau paragraf 1 tadi kan sudah ketemu ya. Kalimat utamanya di di awal kalimat. Lebih enaknya di lembar KPD-nya saja. Di situ ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3-nya. Ya. Dibaliknya. Nah, ini. Tidak bisa ditaruh di bawahnya ya. Coba sama tentukan ini. Sama cari dari ini bekerja sama. Ya, jangan sendiri-sendiri loh. Tugasnya bekerja sama berkelompok. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nomor 3, budaya Bali tertera karena bunyi musiknya yang berbeda. Nomor 4, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nomor 5, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Itu. Baik. Itu tadi hasil dari anak-anak ya. Sudah, saya kira sudah cukup bagus ya. Jadi kalimat paragraf pertama itu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua ada yang jawab lain, ada yang di akhir. Tidak ada. Nomor 2, paragraf 2. Paragraf 2 yang akhir. Jawaban pertama. Paragraf pertama. Misalnya kalau kita ambil paragraf terakhir, kalimat terakhir, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Bisa nggak tidak? Hah? Ayo, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Tahu penjelasannya. Berarti paragraf kedua berada pada paragraf terakhir. Ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Itu betul ya. Para budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Tuh. Kemudian yang keempat. Ayo. Di awal atau di akhir? Tadi yang jawab apa? Ada berapa kelompok? Hah? Tadi yang nomor 2? Di awal di akhir? Baik, karena jamnya sudah mulai berakhir, hari ini kita akan refleksi atau mengingat kembali apa yang tadi telah kita pelajari. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, ada suku Bali, ada suku Maluku, Madura, dan lain sebagainya. Kedua, kita telah mempelajari tentang kalimat pokok dan kalimat penjelas. Sekarang, bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita? Pertama, tidak menjelek-jelekan orang lain. Menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Lebih, tidak memandang jelek agama lain, bisa agama, bisa budaya, atau yang lainnya. Nah, sekarang coba nanti untuk menambah wawasan anak-anak, tanyakan orang tua masing-masing. Ya, penting
desa kita karena ada perbedaan agama, ya kok sikap kita kepada mereka ya, misalnya seperti itu, ya, atau dengan cara yang lain. Nah, sekarang adik-adik harus semangat belajar. Rasulullah pernah mendahulukan, mensabdakan seperti ini. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Cina itu jauh. Artinya bukan berarti kita itu harus ke Cina, tetapi kita harus satu semangat belajar mencari ilmu. Meskipun itu berat, hafalan berat. Kalau di pondok sampai tidur. Ada juga yang hafalan cepat-cepat hafal itu berpuasa. Karena kalau kita terlalu banyak makan, hafalannya itu kabur, tak cepat nangkep. Dengan perut yang kosong, sehingga otak kita itu semakin berkembang, cepat nyantolnya. Ya, baik. Karena sudah berakhir, mari kita bernyanyi dulu untuk merefreshkan pikiran. Ya, judulnya Pulau Kelapa. Udah, nggak tahu Pak. Nah, Indonesia tanah air. Nah, sekarang berdiri. Berarti itu kan lagu nasional. Ya, coba sekarang hitungan 1 mulai. Ya, 3, 2, 1. Indonesia tanah air mereka, pusaka amat dengan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda. Anakku yang saya cintai, hari ini telah selesai kita belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya nomor 1. Sebelum kita pulang, mari kita bersama dengan baca Al-Quran Asri. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.